Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi asbahna bi barakatihi wa amsayna bi ridhahi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kita yang kita muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta tim uswah yang kita banggakan. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Duhai Allah, bersamamu kami sore ini, kami harap tetap bersamamu sampai subuh nanti, bersamamu hidup dan mati kami. Kepadamu lah kami kembali, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kamu sekalian mohon maaf, airnya terpaksa musingkirkan Bapak Ibu karena mudah minum air mineral yang bermerek Aqua. Dan itu sebenarnya sudah lama Bapak Ibu, jauh sebelum keluarnya fatwa MUI kemarin, tahun kemarin, sejak 2020 ketika ada seorang warga Prancis yang menghina baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepatnya, kamu ingin sekali Bapak Ibu, waktu itu tuh 4 hari menjelang Maulid bulan Oktober 2020. Itu heboh dulu Bapak Ibu. Ya, heboh dulu itu. Ya, waktu itu ada gerakan boikot produk-produk yang berafiliasi ke sana. Dan salah satu produknya adalah air minum bermerek Aqua. Itu 2020. Kemarin diperkuat lagi dengan keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk memboikot produk-produk yang berafiliasi pada Yahudi Bapak Ibu. Dan mohon maaf sampai sekarang kamu belum bisa move on dari situ, karena kamu merasa Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang di Palestina masih butuh kita, dan sepertinya akan selalu butuh kita. Dan Bapak Ibu, mohon maaf ketika minum air Aqua itu serasa minum darah saudara kita yang di Palestina. Makanya mana minum Bapak Ibu? Ya, itu kan seketik nih Ustaz, 3.000 rupiah tuh, 3.000 rupiah sebotol. Kalau 1.000 orang yang membeli 1.000 botol kali 3.000. Kalau 1 juta orang yang membeli 1 juta botol kali 3.000. Kalau masyarakat Indonesia berapa banyaknya Bapak Ibu? 280 juta. Kalau 50%, Anda mungkin 50% Ustaz, paling 25% tuh ya adalah 25% dari 2.280 juta orang itu. Berapa itu Bapak Ibu? Bagi sampai 75 juta orang Bapak Ibu. Seandainya 75 juta orang itu berhenti minum air mineral Aqua berharga 3.000 rupiah saja, kalikan salah. Segitu ya. Ketika kita minum, mohon maaf ya, minum, mengkonsumsi itu, apalagi sengaja membeli, ya mohon maaf yang berjualan sengaja membeli, itu hasil penjualannya kan dikirim ke sana kan itu ada saham dari situ Bapak Ibu, dikirim ke sana untuk membunuh saudara-saudara kita yang di
Palestina sana. Itu yang membuat kita tidak rela. Ya Bapak Ibu, nah, biasanya mau 5 dirham. Tapi kalau saya juga, nggak ada kan? Atau yang minum botol dari ini sebelum ke batu mau berbuat apa? Aman ya. Oke Bapak Ibu, baik, kita lanjutkan. Bulan yang lalu kita sampai ayat sampai standar ayat setelah surat Al-Fatihah. Ya, ini lupa loh. Sampai situ Rasulullah kata, ruku alun kan? Alun, ruku alun. Baru sampai standar ayat. Nah, setelah membaca ayat Bapak Ibu kita akan ruku. Kita baca panduannya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma idza faragha minal qira'ah sakatatan. Tsumma yarfa'u yadayhi hazwa mankibaihi. Apabila selesai membaca Al-Fatihah, kemudian ayatnya disunahkan baca ayat, dia diam sejenak, kemudian yarfa'u yadayhi hazwa mankibaihi, mengangkat tangan sebatas bahu. Jadi kironya sebelum ruku itu awak mangke tangan dulu Pak Ibu. Mangke tangan sampai di mana batasnya sebatas bahu. Au hazwa udhunai, atau sebatas telinga, sejajar dengan daun telinga. Berarti sama jo waktu takbiratul ihram patangan. Waktu takbiratul ihram sebatas bahu, sejajar dengan bahu, hazwa mankibai au hazwa udhunai, atau sejajar dengan daun telinga. Wa yaqulu Allahu Akbar, baru kemudian kita mengucapkan Allahu Akbar. Untuk apa itu? Untuk bergerak ruku. Nah, kita akan bahas ruku ini sekarang. Setelah mengucapkan Allahu Akbar wa yarka', lalu kemudian kita ruku. Bagaimana cara rukunya itu? Yadau kaffaihi ala rukbatayhi, meletakkan telapak tangannya di atas tempurung lututnya. Itu prinsip ruku. Jadi ketika ruku itu Bapak Ibu, telapak tangan awakku di atas tempurung lutut. Nah, banyak itu lihat Bapak Ibu, telapak tangan itu bahkan sampai ke tulang kariang. Ada kan? Ya, sampai ke bawah. Lebih rendah dari lutut Bapak Ibu. Ya, sampai ke tulang kariang. Sehingga kalau seandainya telapak tangan itu awak memaci tulang kariang awak, maka kapal awak betul akan merunduknya. Kapal awak itu lebih rendah betul Bapak Ibu. Nah, itu dia. Atau sebaliknya misalnya telapak tangan di atas paha, tidak sampai ke lutut itu. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kapal awak itu betul naiknya. Nah, akan tinggi. Oke, lanjut. Ka'annahu, meletakkan telapak tangannya di atas lututnya, ka'annahu qabidun alaihima, seolah-olah dia mencengkram lututnya itu. Jadi di pacian kiranya lutut itu Bapak Ibu ketika ruku itu. Wa yufarriju baina asabi' wa yufaji wa yujafi mirfaqaihi an janbihi, dengan meluruskan mirfaknya, sikunya itu di sampingnya, wa yabsutu zahrahu, dan mendatarkan punggungnya. Jadi ketika ruku itu punggung datar. Wa yaj'alu ra'sahu khayala zuhri, dan menjadikan kepalanya juga sejajar dengan punggungnya. Jadi punggung didatar, kapalo pun sejajar dengan punggung. Jadi punggung datar, kapalo sejajar jo punggung awak tu. Nah, wa yaj'alu ra'sahu sudah, wa yatma'inna fi ruku'ihi, dan batanang-tanang waktu ruku' itu. Tumakninah bagi awak kan. Jadi waktu ruku' itu batanang-tanang Bapak Ibu. Jangan bantu bagi orang contoh-contoh ayam. Ada orang contoh-contoh ayam soalnya. Contoh-contoh ayam tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kan mencapai saya kan, mencapai saya. Ada tak bentuk itu? Ada. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf, kasus si Khalid ibn Rafi' Az-Zulaiki yang diceritakan dalam surah dalam hadis riwayat Al-Bukhari 793 itu yang bermasalah adalah rukunya yang tidak tumanninah, sehingga sholatnya dibatalkan oleh Rasulullah.
sholatnya dibatalkan Bapak. Nah, itu dia. Kemudian baru wa yu'zamu fihi rabbah. Kemudian mengagungkan Tuhannya ketika ruku itu. Nah, mengagungkan Tuhan inilah kemudian muncul kalimat Maha suci Allah yang Maha agung. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Nah, subhana rabbiyal azim. Boleh tambah wa bihamdi, boleh, silakan. Boleh pakai riwayat yang lain, boleh. Subhana rabbiyal azim itu riwayat Imam Muslim. Yang berkembang ke Indonesia itu yang banyak subhana rabbiyal azim satu, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli satu lagi. Nah, subhana rabbiyal azim ada di hadis riwayat Muslim, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli ada di hadis Al-Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaihi. Nah, gitu dia. Boleh bacaan yang lain? Boleh. Subuhun kudus rabbul malaikat wa ruh. Boleh. Allahumma laka raka'tu dan seterusnya. Boleh. Silakan. Ada beberapa riwayat Bapak Ibu terkait dengan bacaan ruku itu. Berapa kali kita baca? Kalau kita rujuk di bukunya Ustaz Abdul Somad disampaikan itu. Kalau di buku Ustaz Abdul Somad disampaikan 1 kali minimal benar, 3 kali sedang-sedang, tapi itu agak kurang dulu. 5 kali, nah itu adalah lumayan lah itu. 7 kali baru sempurna, sampai 7 kali Bapak Ibu. Nah, tapi di buku, di kitab-kitab yang lain yang membaca wala hadda li'aktsariha, tidak dibatasi berapapun banyaknya bacaan zikir itu kita baca. Jadi boleh lebih dari 7 kali Ustaz kuliah. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Boleh, silakan. Yang memperbanyak mengagungkan Allah di dalam ruku itu. Itu dia. Oke Bapak Ibu. Prinsip pertama dari segi gerakan, telapak tangan di atas punggung, telapak tangan di atas tempurung lutut. Ya, telapak tangan di atas tempurung lutut seolah-olah mencengkeram lutut, kemudian punggungnya datar dengan kepala juga disejajarkan dengan punggungnya itu. Baru kemudian kita membaca. Nah, kalaulah pas posisinya Bapak Ibu, baru dia jatahnya. Kalau lapas posisi punggung awak tu, baru dia jatahnya. Apa jatahnya? Subhana rabbiyal azim atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Gitu dia. Oke Bapak Ibu. Nah, boleh dipotong nanti kalau muncul pertanyaan, silakan. Kamu lanjut yuk. Setelah itu baru kita kemudian wa yaqulu hadza marra wa hadza marra ya sunnah wa amal biha billah. Tsumma yarfa'u ra'sahu minar ruku'. Kemudian mengangkat kepalanya dari ruku'. Mangkit kepala dari ruku' hatta ya'tadila qa'iman, sampai dia berdiri lurus. Ya'tadila itu lurus artinya apa yang lurus? Tulang punggungnya lurus. Ya, tulang punggungnya itu lurus. Sampai tulang punggung awak lurus, awak tagak dari ruku itu, awak bangkit tagak sampai tulang punggung awak pun lurus. Itu yang iqtadala, yaqtadilu, iqtidal. Jadi kata iqtidal itu artinya lurus Bapak Ibu, tulang punggungnya lurus. Nah, iqtidal. Hatta yaqtadila qa'iman wa yaquma sulbihi hatta ya'uda kull faqarin makanah. Kemudian menegakkan sulbinya sampai tulang berulangnya itu kembali ke posisinya semula. Nah, Bapak Ibu, di kalimat kembali ke posisi semula inilah kemudian berbeda pendapat para ulama. Apa katanya? Kalimat posisi semula itu di sebagian mengatakan kembali seperti sebelum rukuk tadi. Nah,
sebelum ruku' awak bersedekap kan melipet tangan kan Bapak Ibu kan. Sebelum ruku' melipet tangan, lalu kemudian awak ruku', lalu kemudian kita bangkit untuk yang tidal. Nah, bangkit yang tidal ini kembalikan lagi lipat tangan. Makanya ada orang yang waktu yang tidal itu, Masya Allah, ini belajar sampai di materi akan punya sampai tidak. Oh, sampai tidak ya Pak. Sampai tidak tadi Pak. Iya, tidak. Oh iya. Jadi bangkit dari ruku itu, hatta yang udah kulla faqarin makanah itu kembali ke posisi semula. Karena posisi semulanya melipat tangan, makanya adalah orang waktu yang tidak itu melipet tangan. Jangan heran loh. Nah, itu satu. Yang kedua Bapak Ibu, kalimat hatta yang udah kulla faqarin makanah itu sampai kembali pada posisi semula, itu kembali ke posisi asal. Posisi asal awak posisi asal indah melipet tangan. Kan tagak sewanya Bapak Ibu. Waktu posisi asal kan awak bentuk iko. Maka ketika yang tidal itu awak kembali posisi awak bantu asalnya sebelum sholat tadi. Nah, makanya adalah orang yang waktu yang tidalnya tidak melipat tangan lagi, tangannya dilepaskan, termasuk awak di dalamnya. Nah itu dia. Lalu kemudian wa yarfa'u yadayhi ila hazwa mankibai, mengangkat tangan sebatas bahu au udunai kama sabaqa. Jadi tangan pun diangkat Bapak Ibu. Maka sebelum ruku' awak mangkit tangan, bangkit dari ruku' mangkit tangan. Ya, mangkit tangan. Itu yang mangkit tangan. Takbiratul ihram mangkit tangan, mau ruku' mangkit tangan, bangkit dari ruku' mengangkat tangan. Yang tidak. Mangkit tangan itu Bapak Ibu ampe posisi. Takbiratul ihram sebelum ruku', i'tidal, ya, bangkit dari ruku', kemudian memulai rakaat ketiga nanti. Kalau jumlah rakaatnya lebih dari 2. Selain itu tidak ada sunnah mengangkat tangan. Acur jawab saliak Bapak Ibu, kasujudnya mangkat tangan dulu. Dari yang tidak tagak bantu ikoko, kasujudnya Allahu Akbar nyangkat tangannya sujud. Ya, tidak ada sunnahnya di situ. Ya, mau sujud tidak ada sunnah mengangkat tangan. Sunnah mengangkat tangan itu mau ruku dan bangkit dari ruku. Nah, di sini Bapak Ibu di i'tidal ini ada 2 istilah. Pertama namanya tasmi', sami Allahu liman hamidah. Yang kedua namanya tahmid, Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Boleh Rabbana lakal hamdu, boleh Rabbana walakal hamdu. Ada tasmi', ada tahmid. Nah, di sini berbeda pendapat ulama fikih. Untuk sholat sendirian, kita mesti membaca kedua-duanya. Kalimat sami Allahu liman hamidah, jo kalimat Rabbana lakal hamdu. Nah, baca kedua-duanya. Tapi kalau untuk sholat berjamaah, maka berbeda pendapat ulama fikih. Yang berbeda itu Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, baik imam maupun makmum kedua-duanya baca tasmi', sami Allahu liman hamidah. Jadi ketika imam baca sami Allahu liman hamidah, awak bangkit dari ruku' awak ke i'tidal pun baca sami Allahu liman hamidah menurut mazhab Syafi'i. Sementara menurut mazhab yang lainnya, mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hambali, yang membaca tasmi' atau sami Allahu liman hamidah cukup imam saja. Jadi awak makmum tidak membaca. Jadi sami Allahu liman hamidah kata imam, awak bangkit berdiri mengamik-ngamik saya. Ngamik-ngamik saya di belakang.
Itu menurut 3 imam mazhab tadi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali. Nah, jadi awak dah membaca tasbihnya doh, sami Allahu liman hamidah. Itu tugas imam saja. Lalu apa yang awak baca? Beko Rabbana lakal hamdu. Jadi langsung awak baca Rabbana lakal hamdu. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pergi ke tanah suci, itu kan ada suara dua tuh Pak. Ada suara dua tuh mendengar orang tontonlah orang sholat di tanah suci itu. Nah, ketika imam membaca sami Allahu liman hamidah, ada suara duanya itu. Ya. Apa katanya? Rabbana walakal hamd. Katanya kan? Ketika imam baca takbir, Allahu akbar. Allahu akbar. Katanya kan? Itu suara wakil imam. Itu namanya wakil imam. Ya, wakil imam, dia makmum, posisinya makmum, niatnya makmum. Ya, dia disuruh jadi wakil imam untuk apa gunanya? Untuk mengarehan suara imam. Suara imamnya tidak sampai segitu, suara imamnya ambilnya Bapak Ibu. Allahu akbar. Nah, suara wakil imam goyang kare. Allahu akbar. Banyak kan? Nah, itu suara wakil imam. Jadi ketika takbir, ya takbir loh. Ya takbir loh. Ketika takbir, takbir loh. Tapi ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, dia langsung Rabbana walakal hamd. Kenapa dia langsung? Karena dia tidak baca tasbih. Nyo ndak baca sami Allahu liman hamidah. Bagaimana dia bacanya? Karena di Makkah, di Madinah itu mazhabnya Hambali. Jadi di situ mazhabnya Hambali. Nah, kalau awak ngotot dengan mazhab Syafi'i, maka pakai tasbihnya. Sami Allahu liman hamidah, kata imam, sami Allahu liman hamidah di belakang. Nah, gitu dia. Tapi jangan menyalahkan yang lain. Jangan menyalahkan yang tidak baca tasbih, atau yang tidak baca tasbih jangan pula menyalahkan yang baca tasbih. Biasa saja. Nah, itu dia. Oke Bapak Ibu, lanjut. Jadi imam baca tasbih, kita pilihannya dua. Mau membaca tasbih mengikut mazhab Syafi'i, tidak membaca tasbih mengikut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Nah, lanjut. Rabbana lakal hamdu, tahmid. Itu yang tahmid itu Bapak Ibu. Rabbana lakal hamdu. Nah, Rabbana lakal hamdu itu bila dibacanya setelah tulang belulang kita berdiri tegak lurus. Setelah tulang belulang berdiri tegak lurus. Jadi yang tasbih tadi sami Allahu liman hamidah untuk bergerak naik, setelah tulang belulang kita lurus, tulang punggung kita lurus, tulang belulang kita kembali ke posisinya, baru awak membaca Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Ini ada beberapa riwayat tuh Bapak Ibu. Ada Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada juga Rabbana walakal hamdu mil'as samawati. Ada mil'a Bapak Ibu. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta wa ma bainahuma min syai'in ba'du. Jadi ada mil'u, ada mil'a. Nah, awak pakai apa? Mil'u atau mil'a? Ini bedanya Bapak Ibu, dia ngaruh gitu. Kalau di pemahaman makna nanti kita detailkan lagi Bapak Ibu sekilas. Kalau mil'u itu pakai dhammah. Mil'u, u itu kan dhammah. Dhammah itu baris yang berat. Ya, baris yang berat. Nah, sementara mil'a itu pakai fathah. Mil'a, mil'a. A itu baris yang ringan, sedang, baris yang sedang. Kalau ringan itu i, baris bawah kasrah. Ya, kalau fathah itu sedang, Pak. Kalau dhammah itu berat. Nah, ini mempengaruhi kejiwaan awak Bapak Ibu dan mempengaruhi kondisi awak. Jadi Bapak Ibu, kalau kondisi kehidupan awak biasa-biasa saja,
Nggak ada beban berat yang awak tanggung, maka mil'a bacanya. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi kalau awak punya beban bare, ada masalah yang agak rumit, maka kadukan ke Allah dengan kalimat mil'u. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, awak membaca mil'a atau mil'u? Mil'u ya Pak? Oh, berarti bare saya tahu beban ibu orang Pak. Yo, bare saya beban ibu tadi itu maka mil'u tadi kan. Kalau yang lain baca waris Pak. Apa tuh? Sami Allah liman hamidah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Boleh? Kenapa lah? Hah? Kan ada pengaruh ke ulama. Oh enggak harus sholat. Enggak akan batalkan sholat. Itu juga bagian bacaan yang kita. Boleh. Ya, tapi yang mil'u dan mil'a tadi yang ngaruh. Ya, ngaruhnya ke kehidupan. Nah, lanjut. Jadi apa baca mil'u atau mil'a? Mil'u ya. Ayolah tarik lagi. Karena kita tadi. Kok karyawan tidak baca lagi. Itu dia Bapak Ibu. Nah, kita kembali lagi Bapak Ibu. Bacaannya kita memilih sampai kalimat min syai'in ba'du. Kalau kita memilih sampai kalimat min syai'in ba'du, pastikan tulang belulang kita, tulang punggung kita masih tegak lurus. Masih tegak lurus sampai min syai'in ba'du itu. Sampai min syai'in ba'du. Nah, mau contohkan. Dita. Sini. Kita contohkan mulai dari Dina tutup kamera. Dari ruku ya. Standar ruku itu apa tadi Bapak Ibu? Tangan di tempurung lutut, terus punggung data, terus kepala data sama jo punggung. Bahkan ada kata Imam Ali bin Abi Thalib Bapak Ibu, kalau dia taruh nampan dia tehnya ndak tumpah dong kan. Kalau ditaruh nampan dia tehnya ndak tumpah dong. Kalau tumpah berarti punggungnya ndak data. Nah, untuk menguji punggung itu data atau indaknya, kita coba taruh botol ke jatuh. Awak buka tutupnya. Kalau basah itu resiko. Ada yang guna. Comel. Baik. Hah? Siap? Ya. Siap. Oke. Kita mundur. Di sini dah biar nampak kameranya. Ya. Dalam keadaan bersedekap, dari bersedekap kita kan membaca Al-Fatihah dan ayat kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Coba Dina. Dalam keadaan bersedekap. Allahu Akbar. Belum, dalam keadaan bersedekap pernah ngerti sih ya. Oh iya. Oke. Baca Al-Fatihah, baca ayat, kemudian bertakbir untuk ruku. Allahu Akbar. Nah, itu dia. Bertakbir untuk ruku, mengangkat tangan sampai batas bahu atau batas telinga. Tadi sudah. Kemudian tangannya kalau bisa diluruskan. Tangannya kalau bisa diluruskan. Bisa? Bisa? Aman? Biasa sholat tasbih kan? Jadi ruku 10 menit nggak apa-apa kan? Kemudian Bapak Ibu, tangan di atas tempurung lutut, tangan di tempurung lutut, kemudian punggungnya datar Dina, mohon maaf ya, angkat sedikit lagi. Ini ditekuk sedikit. Kalau bisa Bapak Ibu yang pangkal pinggang ini ditekuk sedikit. Supaya apa? Mohon maaf. Ini saraf-saraf paha ini akan tertarik ke atas. Jadi beko Bapak Ibu, selesai awak sholat, kalau apalagi rukuknya tu, maka insya Allah ringan badannya. Ringan badannya tu, cobalah Bapak Ibu. Nah, ini dia. Kepalanya didatarkan, kemudian ini ditaruh ya. Buka tutupnya ada apa-apa kan? Ya. Kalau tumpah beko resiko lah. Tahu murah, rabahnya, Udah. Belum baca kan? Oh, udah. Oh, udah. Udah keringatan ya Bapak Ibu. Ibu lu baca lihat. Yang lebih kuri. Hah? Ya, Salah saya gak buat.
baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau subhana rabbiyal azim wa bihamdih, atau Allahumma laka raka'tu, dan seterusnya itu. Nah, baru kemudian kita yang tidak. Belum yang tidak, Lina. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah. Mana suaranya? Sami Allahu liman hamidah. Oke, Sami Allahu liman hamidah. Posisikan lurus dulu, baru kemudian Rabbana lakal hamdunya dibaca. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Mil'u tadi kan? Mil'u. Sampai min syai'in ba'du, Bapak Ibu, tulang punggung ini mesti masih tetap lurus. Nah, boleh. Minum. Bapak Ibu, yang rukuk tadi Ustaz, tadi masih melengkung tangan. Jangan itu kan, pinggang satu, tangan satu. Pinggang awak Pengaruh di itu. belakang, Ustaz. Oh, Pengaruh ikonya. Iya. Nah, ya, Ustaz. Awak kenapa itu? Iya, Pak. coba Pak, gua rukuk. Iya, volunteer yang kedua. Siapa lagi? Tidak, sini tidak. Masih penasaran? Dibuka tuh ya, lewat. Iya tuh. Yang berapa tadi? Hah? Oke, coba dah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dalam keadaan bersedekap, Allahu Akbar. Iya. Ini ditekuk. Oke. Mohon maaf ya. Itu dia. Oke. Ininya dengan tetap pandangannya ke tempat sujud. Ini didatarkan Bapak Ibu. Kalau ikoba mendat hanya digosok. Nah, ininya ditarik ke bawah sedikit, bisa. Oh, jangan. Ditekuk. Tuh, tekuk. Bisa nggak? Tuh. Kalau ditarik Bapak Ibu, insya Allah ringan. Ininya. Ringan itu tertarik. Terasa dah? Terasa. Insya Allah ya. Oke, Bapak Ibu ya. Allah, Pak. Allah malah panik. Ibu lo udah. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. mil'as samawati. Mil'u atau mil'ah? Oh, sampai situ senyum. Oh, gitunya. Akhirnya sampai Rabbana walakal hamdu senyum kan? Belum. Karena baru rumah dan ke depan. Sebentar lagi panjang mikir. Udah. Oke, Bapak Ibu. Yang pelanggaran yang paling sering terjadi begini, Bapak Ibu. Setelah dia i'tidal, bangkit dari ruku kan, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tuan. Min syai'in ba'du itu kan yang tiba di lantai. Pernah enggak merasakan Bapak Ibu? Jalan tol, Pak. Ya. Pernah enggak merasakan itu? Yang surang aja. Nyawa sopirnya apa? Awak sopirnya walaupun penumpang oto kosong di bawah kan. Oto mesin namo mesin ya kan. Itu puasa lain. Itu yang sering terjadi Bapak Ibu. Sampai keluar hadis Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Jangan mencuri ketika sholat. Nah, mencuri ketika sholat itu apa maksudnya? Mencuri bagian bergerak turun itu kan ada loh jatahnya begitu. Jatahnya takbir intiqal, Allahu Akbar, takbir bergerak ke bawah. Itu jatahnya. Jadi setiap pergerakan perpindahan rukun itu kan ada takbirnya tuh kan. Itu jatahnya. Jadi min syai'in ba'du masih tagak. Itu jatah tagak sampai min syai'in ba'du. Kalau kita bacanya sampai min syai'in ba'du. Kalau bacanya sampai Rabbana walakal hamdu saja, Pak Ustaz. Yaudah, sampai Rabbana walakal hamdu saja. Atau Allahumma Rabbana walakal hamdu, boleh juga. Silakan. Oke, Bapak Ibu. Nah, setelah itu baru kita sujud. Sujud itu pun banyak pertanyaan yang muncul. Pertanyaan yang sering muncul, ketika kita sujud mah yang duluan? Tangan atau kaki? Lutut. Ada yang kecil, ada yang kecil. Kemana dulu? Yang pertama itu kemana dulu?
Pantang tuh mana? Itu jungkir balik namanya itu. Ya. Mayang duluan, tangan atau lutut? Tangan lu. Kalau lutut duluan bang, boleh tak? Oh boleh dia. Lo itu. Ya, boleh ya. Jadi ada yang duluan tangan, ada yang duluan lutut, dan kedua-duanya juga dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini sering juga terjadi perdebatan di situ. Ada lutut duluan, tangan duluan, ada tangan duluan, lutut duluan. Kedua-duanya hadisnya sahih Bapak Ibu. Hadis yang duluan lutut daripada telapak tangan itu berasal dari Wa'il bin Hujur. Hadis yang duluan telapak tangan daripada lutut berasal dari Abu Hurairah dengan seluruh bentuknya. Ya, yang jadi Bapak Ibu kedua-duanya batu. Ini panjang kisahnya teman. Siapa Ibnu Hujur, siapa Abu Hurairah kok bapak sampai Nabi waktu itu tangan duluan, bapak sampai Nabi waktu itu lutut duluan, panjang itu Bapak Ibu. Yang jadi kedua-duanya bulian. Nanda bulian itu kapalung. Bukan yang duluan itu lah kacau. Ya, ya, tenang bulian. Oke, lanjut. Sampai milus sama. Thumma yukabbiru wa yahwi sajidan qailan Allahu Akbar untuk sujud. Wa yasjudu ala sab'ati a'dha, dan sujud dengan 7 anggota tubuh. Nah, yang 7 anggota tubuh itu kafani, 2 kaf, 2 telapak tangan. Dasar. Wal rukbatan, 2 lutut. Wal qadaman, 2 jari jemari kaki. 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 jari jemari kaki. Wal jabhah, dan kening. 7 juga kening. Jadi 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 jari jemari kaki, 6 tambah kaniang, 7. 7 anggota sujud. Pertanyaannya, hidung bagaimana? Ya. Hidung bagaimana? Hidung bagaimana? Tanya kamu deh. Hidung bagaimana? Hidung kalau PC tidak usah dipasuan. Ya, hidung itu bagaimana? Hidung tuh ketika kaniang lah nempel ke lantai, maka hidung otomatis dia akan menyertai. Wal anfu ma'ar ras, dan hidung itu bersama kepala. Maksudnya itu bahasa Ratuan Jo kaniang. Maka ketika kaniang lah menempel lantai, maka hidung pun insya Allah akan menempel lantai juga, menyentuh lantai juga. Kalau posisi rukuknya benar. Bagaimana posisi rukuk yang benar itu insya Allah nanti kita bahas pada bagian poin selanjutnya, pertemuan selanjutnya, karena waktu Isya sudah masuk. Oke Bapak Ibu, sampai di situ dulu ya. Sampai di situ dulu, kita cut sampai turun untuk sujud. Kita cut sampai turun untuk sujud. Manfaatkanlah kesempatannya, pergunakan ilmunya, amalkan ilmunya. Mudah-mudahan kita dapatkan keuntungan fadilah-fadilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kesempurnaan ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, terima kasih. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.